selamat pagi adik. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Itafa ahli gizi yang akan membantu hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana kondisinya adik hari ini? Apakah sedang capek atau sakit? Alhamdulillah sehat Kak untuk hari ini. Alhamdulillah. Nah, kira-kira saya sekarang kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3 seru ya kayaknya kelas 3 itu. Nah, kalau biasanya itu suka pelajaran yang apa gitu? Kalau di sekolah saya biasanya suka pelajaran matematika Kak. Seru sekali ya kayaknya hitung-hitungan kayak gitu ya. Nah, baik Ibu dan Sela. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang kebiasaan makan Sela. Tujuannya supaya pola makan Sela jadi lebih sehat dan seimbang, sehingga bisa mendukung pertumbuhan dan tidak mudah sakit. Nah, supaya lebih mudah dipahami nih, nanti saya juga akan menggunakan leaflet sebagai panduan ya Bu. Waktu kita sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu dan Sela bisa mengikuti sampai akhir? Bisa. Nah, Sela kalau boleh tahu nih, bisa nggak diceritakan biasanya makan dari pagi sampai malam itu apa saja? Kalau pagi itu biasanya saya makan nasi goreng, terus siang itu mie goreng, terus dilanjut lagi nanti malam itu pakai nasi putih Kak. Nah, kalau boleh tahu nih biasanya makan nasi itu lauknya pakai apa ya? Pakai kecap aja Kak. Pakai kecap aja gitu. Iya. Nah, kira-kira dalam sehari itu biasanya makan berapa kali? Kadang itu saya makan itu 3 kali, kadang juga 2 kali. Jadi makannya itu kurang teratur ya? Iya. Nah, kira-kira Sela suka makan mie instan nggak? Iya, suka banget kalau itu. Nah, kalau makan mie instan biasanya berapa kali dalam seminggu? Sering, biasanya 3 kali. Nah, Bu, kira-kira emang bener ya biasanya anaknya suka makan mie instan gitu? Iya. Lebih dari 3 kali dalam seminggu ya? Begitu ya. Nah, kalau boleh tahu Sela itu suka sayur nggak? Tidak suka. Nggak apa-apa sih, biasanya anak-anak juga kebanyakan kayak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu suka sama buah-buahan gitu nggak? Jarang suka untuk buah Kak. Biasanya kalau di rumah itu masaknya digoreng ya Bu? Iya, sering digoreng. Jarang dikukus atau direbus gitu makanya. Soalnya aneh. Jadi digoreng lebih gurih. Iya sih. Nah, kalau boleh saya simpulkan nih, nah yang pertama pola makan Sela itu kurang bervariasi, terus sering makan mie instan dan kecap, apalagi kecap itu kan natriumnya kan sangat tinggi ya, garamnya itu kan. Nah, terus proteinnya juga masih kurang, terus tidak suka sayur dan buah, sama makanannya lebih sering digoreng Ibu. Nah, apakah sudah sesuai yang tadi? Iya, sesuai. Nah, walaupun saat ini berat badan Sela itu di kategori normal ya Bu, tetapi pola makan seperti ini tuh bisa berdampak ke kesehatan kedepannya Bu. Jadi masalah utama Sela itu di proteinnya kurang, nah itu nggak bagus buat pertumbuhan. Jadi kalau bisa sering-sering makannya protein kayak misal telur gitu kan. Terus seratnya juga kurang dari sayur dan buah itu harus sering makan sayur dan buah ya Dek. Nah, sama natriumnya itu kelebihan, apalagi katanya kan 3 kali dalam seminggu kita makan mie instan sama nasinya sama kecap aja gitu kan. Nah, kalau menurut saya sendiri nih, mana sih yang paling sering dimakan?
Saya biasanya sering makan mie instan sih kak. Itu yang perlu kita kurangi ya nanti ya. Nah, supaya lebih jelas saya akan bantu menjelaskan menggunakan isi piringku, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada konsep gizi seimbang, artinya dalam satu piring itu harus ada nasi, harus lauk, buah, sama sayur gitu. Nah, Sheila, biasanya kalau makan nasi saja tanpa lauk itu kira-kira cukup nggak? Enggak, Kenapa kalau gitu? karena saya rasa itu kayak kurang sehat gitu kak. Betul sekali. Nah, ini bagian protein kan. Nah, ini tuh penting, sangat penting untuk pertumbuhan, kekuatan tubuh dan tidak mudah sakit gitu. Nah, kira-kira paling suka yang mana? Saya sukanya yang telur itu kak. Bagus, nanti kita makan lebih teratur ya. Nah, kalau setelah belum suka sayur juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi Bu nanti bisa dicoba ya, mulai dari porsi yang kecil, terus campur dalam makan, misalnya seperti nasi goreng, terus nanti diisi sama wortel gitu kan nanti bisa. Nah, pentingnya jangan dipaksa, tapi nanti dibiasakan aja ya untuk makan sayurnya. Nah, kira-kira nih, Sheila mau nggak coba mulai dari sayur yang sedikit-sedikit dulu gitu? Mau kak, tapi kalau porsinya besar saya nggak suka. Iya sih. Ini yang penting ya. Makanan tinggi garam seperti mie instan dan telur asin sama kecap itu kalau terlalu sering itu bisa berdampak ke kesehatan kamu nanti. Nah, ini aku mau tanya, kalau mie instan itu kira-kira boleh nggak dimakan setiap hari? Nggak boleh kak untuk setiap hari. Pintar. Nah, di sini ada jadwal makanan nih. Di sini ada 3 kali makanan utama dan 2 kali makan selingan. Nah, kira-kira Sheila itu sering lupa makan nggak? Iya kak. Mulai sekarang coba lebih teratur lagi ya. Nah, di sini ada contoh menu sederhananya, yaitu pagi misalnya nasi sama telur, terus siangnya nasi sama ayam sama sayur, terus malamnya nasi tempe sama buah gitu. Nah, kira-kira saya bisa nggak makan seperti itu? Bisa kak. Baik. Nah, jadi yang paling penting sekarang itu makanannya harus lengkap. Yang kedua, kurangi mie instan, dan yang terakhir mulai makan sayur dan buah sedikit demi sedikit ya. Nah, sekarang kita buat kesepakatan ya, Dek. Nah, yang pertama makan pakai lauk setiap kali makan, terus sayur minimal 1 kali sehari, buah 1 kali sehari, sama mie instan maksimal 1 kali per minggu. Nah, apakah kira-kira saya sanggup? Sanggup kak. Bagus sekali, itu langkah yang hebat loh. Nah, nanti juga kita akan pantau dari pola makannya, apakah sudah membaik, terus mulai makan sayur apa enggak, terus mie instannya berkurang apa enggak gitu. Nah, Sheila, kira-kira coba sebutkan makanan apa yang harus dikurangi. Tadi seperti mie instan yang biasa saya konsumsi setiap harinya. Nah, bagus. Nah, sekarang ini leafletnya ini boleh dibawa pulang ya, supaya bisa dibaca lagi. Nah, terima kasih atas waktunya Ibu dan Adik sudah meluangkan waktu untuk sesi konseling pada hari ini. Terima kasih.